Nah guys, kali ini mau makan siang. Makan siang aja dikontenin bang. Nah maksudnya begini guys, Gian Kelana itu juga manusia guys, bukan robot, bukan AI. Ya perlu asupan, perlu nutrisi, perlu makan, namanya buat hidup. Terus kenapa makannya dikontenin? Lah kamu sendiri juga pasti tiap hari makan guys. Saya ngonten itu makan itu kalau untuk video pertama atau uploadan pertama di tiap hari ya. Di tiap hari kalau ada makan-makan berarti itu uploadan pertama. Kita lihat loh menunya apa aja. Seperti biasa guys. Telur, dadar, kuah, tahu, tempe balok, sambal. Minumnya air putih. Oke, selamat makan. Ayo, mari makan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini Selasa 5 Agustus 2025 guys. Tepatnya dari titik awal saya berangkat tadi itu area sini nih yang akan kita bahas tentang progres pelebaran jalan gabus saya guys. Intinya normalisasi kali gabus sampai hari ini progresnya seperti apa. Tapi sebelum kita liput jalanan yang sudah selesai dikerjakan, kita lihat plang kontrak kerja dulu yuk. Ini adalah plang ya, plang kerjanya tuh dari awal Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Artinya dari dinas-dinas terkait juga ikut kajian-kajian ini guys. Komplek pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi harusnya itu Cikarang. Oh itu sono. Kegiatan apa? Pelebaran jalan menuju standar exit tol Tambun Utara, sumber dana APBD, harga kontrak 24 miliar 430 sekian. Waktu pelaksanaan 180 hari kalender mulai 28 Februari selesai 26 Agustus. Sekarang tanggal 5. Penyedia kontraktornya PT Zaki Karya Membangun. Jadi mulai 28 Februari sampai 26 Agustus itu dari normalisasi kali ya. Sekali lagi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Yuk kita liput progresnya. Kita liput dari area sini dulu ya. Ini area SMP Negeri 2 Tambun Utara guys. Ini gerbangnya nih. Dan semalam itu pekerjaan tuh diawali dari situ guys. Yang udah di cutting tuh ke sana. Ini dari pihak sekolah ini biar lebih landai. Jadi ini proyek tambahan ya, atau proyek bonus, atau istilahnya kebijakan dari bos besar PT Zaki Group lah. Tuh dari sini terus sebagian situ. Ini petang malam jam 7-an. Area sini ini area penambahan karena di situ itu ada jalan yang bergelombang guys. Bukan termasuk kontrak kerja loh ya. Motor suaranya ampun DJ. Jadi proyek tambahan, artinya proyek dari bonus karena melihat jalanan sangat berbahaya kalau dilewatin.
Jadi sebagai putra daerah, nah saya kemarin mau menyebutin putra daerah malah putra bangsa. Iya, udah masuk. Buat netizen aja itu. Kita akan menyusuri area sana ya. Dimulai dari area sini, yang termasuk kontrak kerja itu sini guys nih. Nih 3 meter. Tapi yang perlu diingat sekali lagi, proyek pelebaran jalan itu sebenarnya itu mengikuti schedule ini dulu guys nih. Karena pada intinya tuh ini normalisasi kali gabus, di mana dulu di sini sangat kumuh, sangat dangkal, sangat tidak layak untuk disebut sebagai kali, dan akhirnya dinormalisasi. Tentu saja untuk pelaksanaan normalisasi itu membutuhkan ini dulu bangli-bangli semua guys. Jalanan hanya 5 meter itu ya, yang aspalan. Itu full kesininya bangli sampai menjorok-jorok sini. Bangli itu bangunan liar. Jadi harus ada pembebasan dulu, penertiban PKL, malah bangunan ini permanen ditertibkan proses. Setelah semua bangunan dikeruk, dihabisin, dibongkar, dibuang-buangin materialnya, dievakuasi, baru mendirikan ini dari tanggal kalender yang ada di itu ya, di plang kontrak tadi. Intinya itu jalan itu jangan dibahas dulu karena masih ini dulu nih, pemasangan turap beton, sitpel ini berbulan, hitungan bulan mungkin. Pemasangan dari sini sampai Suropati itu 1 km. Ambil gambaran gampangnya 1 km, karena 1 kilo 11 meter guys. Kalau lebih gampang 1 kilo aja udah. Ini dulu ya pemasangan beton. Kenapa nggak sekalian jalan raya bang yang dikerjakan? Loh. Pemasangan turap beton itu menggunakan alat berat guys, menggunakan crawler crane, dimana lebih gede lagi dari ekskavator. Itu memang jalannya sebagian rusak karena dilalui kendaraan crawler crane yang buat penancapan ini guys. Nah itu jalanan tidak bisa dilalui kalau krokernya lagi bekerja. Ini sebenarnya lebih cepat lagi seandainya proyek ini jalan ditutup guys. Tapi dari pihak kontraktor tetap agar aktivitas warga, aktivitas pekerja tetap jalan dua-duanya. Bagaimana caranya? Ya tetap dibuka jalurnya begitu. Jadi meskipun proyek terganggu, sama-sama terganggu guys. Proyek terganggu, warga juga terganggu. Tapi dampak dari itu untuk kesejahteraan bersama, untuk masyarakat gabus pada khususnya. Lanjut mengenai tanah merah, kenapa tidak digelar, tidak diratakan? Ya nanti guys, nunggu proyek selesai. Proyek ini semua tuntas, pelebaran jalan, kan masih ada perbaikan guys. Dimana tanggal akhir itu estimasi 26 Agustus. Sekarang tanggal 5 loh ya. Nih sudah rapi. Ini penambahan 3 meter area sini. Proyek pelebaran ini sekarang membahas ke proyek ya untuk sekarang infrastruktur jalan. Untuk proyek penancapan sipel udah dibahas ya. Jadi untuk pelebaran jalan atau penambahan jalan ini ada 3 kategori guys. Ada pelebaran ya seperti yang Anda lihat ini, yang putih-putih ini yang baru. Ini pelebaran 3 meter. Kemudian nanti di area depan sono ada rekonstruksi atau jalan-jalan lama. Jalan lama tuh yang hitam-hitam tuh guys, yang aspal itu, yang hot mix tuh. Yang tidak layak itu akan dibongkar, diperbaiki. Kemudian ada peninggian. Peninggian tuh di depan pasar gabus. Karena jalan baru lebih tinggi dari jalan lama. Akhirnya apa? Dicor lagi yang jalan lama. Itu full jadinya guys. Kita bergerak pelan-pelan aja untuk menjelaskan terutama kepada viewer baru yang bilangnya pekerjaan gabus raya itu lambat ya, karena Anda melihatnya jalanan doang selama ini. Yang Anda lihat tontonan saya tuh proyek pelebaran jalan. Anda tidak melihat tontonan yang ini, pemasangan sitpel,
turap beton, pengerukan, pembebasan bangunan liar. Itu masuk kalender tadi, kalender kontrak kerja. Jadi untuk pelebaran jalan itu hitungannya setelah bulan apa ya? Mei apa Juni. Nah ini yang area sini depan Alfamart. Ini karena udah rapi, udah dibuka ya guys. Ini adalah proses rekonstruksi guys. Dari area sini jalan lama itu ya dihancurkan lagi, dibongkar, direkonstruksi ulang, dibikin rata tuh dengan jalanan. Ini baru, ini baru akhirnya apa, rapi semua. Pelebaran jalan 3 meter udah, rekonstruksi udah, satu lagi peninggian. Yuk kita ikutin terus. Untuk yang ini yang belum tahu, ini adalah Tugu batas desa. Sana tuh udah Sri Mukti, sini Srijaya. Nah untuk area Srijaya yang tadi yang kita lewatin itu itu bahu jalannya tuh space-nya tuh lebih lebar yang sono. Untuk area Sri Mukti ke sono tuh mepet-mepet nih. Makanya nanti akan dipasang atau dikasih kolom beton sebagai penahan agar meminimalisir ini guys nih apa jalanan ini agar tidak mepet ke capping beam turap beton, agar tidak hancur gitu. Ada penahannya. Nih. Tuh. Jadi dimulai dari Desa Sri Mukti guys ya, setelah Tugu tadi itu. Tuh. Ini kemarin ini pengisian coran ini. Tuh. Yang hitam-hitam itu jalan lama. Jadi rapat ini guys nih. Ini bukan buat lampu, bukan buat ini. Tujuan pokoknya tuh penahan guys. Tapi misalkan di sini ada taman, nanti kan ada taman ini. Taman. Bisa jadi dimanfaatkan atau digunakan untuk pot kembang atau pot bunga guys. Jadi biar nggak terlihat kosong melompong gitu. Ini sepanjang 1 km loh ya. Ini masih pelebaran yang 3 meter ini. Tadi rekonstruksi udah. Nah di depan lagi juga ada proses rekonstruksi ntar di depan material. Ini ada eskavator udah pindah kemari, ada sesuatu nih. Apa yang dikerjakan? Ternyata tanah merah ya, sudah mulai dikerjakan tuh menggunakan eskavator. Sudah diuruk tanah merah. Nanti yang kosong-kosong ini nanti akan didatangkan lagi tanah merah. Tenang saja. Banyak nih kolom-kolom betonnya nih guys buat penahan. Ini sangat lebar sekali nih guys. Untuk jembatan-jembatan begini kemungkinan nanti akan dibuat melengkung. Nah ini ya di sebelah kanan ini ada elevasi naik. Jadi itu proses rekonstruksi juga gitu. Jalannya hancur dulu, akhirnya direkonstruksi, dibikin sama jalan yang baru ini guys. Sekarang kita akan mengarah ke peninggian. Di sebelah kanan kamera Anda ini Pasar Gabus. Nah itu rata kan sekarang. Itu dulu 20 cm lebih rendah dari jalan yang kita lalui ini guys. Sekarang rata tuh. Jadi kiri kanan ini dicor ulang lagi intinya ini. Full ini 8 meter ini full. Itu pelangnya tadi.
Sama di sini juga rekonstruksi ini yang masih ada batu-batu nih. Tinggal menunggu umur perkerasan jadi aja, matang aja 28 hari. Di depan nanti ini ada rekonstruksi lagi, rekonstruksi ulang. Karena jalanan lama itu kemarin ada pengecoran, guys. Baru saja kemarin pengecoran. Ini ya, pengecoran ditutup plastik. Ini lebar kemarin hampir 1 meter kali berapa tuh, 15 meter mungkin. Jadi gini doang guys, panjang. Di jalan lama diperbaiki, jalan baru ya ini. Nah sebenarnya tuh proyek tuh hanya sampai sini guys nih, lurus. Karena tapping beam ada kemiringan ke sono, makanya oleh konsultan direvisi gambar. Kan rencana mau ditambah jembatan itu. Jembatan otomatis mengikuti jalan ini. Jalan dibuat miring. Kemarin info dari Mandor Bewok juga, Mandor Ayan juga itu 8,5 dari situ guys. Dari jalan lama ke jalan baru ini 8,5 meter. Jalan lama 5 meter, artinya dari ujung ke ujung 13,5. Tapi ya nggak mungkin namanya jembatan langsung tek mata begitu, sono mata. Mungkin akan dibuat melengkung lagi guys, agar lebih leluasa manuvernya. Jadi ada kemungkinan jembatannya lebih dari 13,5 meter, bisa jadi 15 meter melengkung. Nanti ini nggak kelihatan nanti karena akan tertutup oleh jembatan. Sama di sana juga ada pelebaran juga itu, cuma variatif lebarnya 3 meter, semakin kesini semakin mengecil menyesuaikan jembatan Biru Ono guys. Untuk jembatan mudah-mudahan ini dilelang apa enggak, sepertinya dilelang lagi guys. Mudah-mudahan PT Zaki lagi, ntar kemudian Mandor Bewok nih yang ngerjain. Kalau untuk area PCT sono, kalau nggak ngimbangin di sini nggak ngimbang loh guys. Ini lebar loh, sangat lebar, perempatan lebar, sono dilebar, sini diperlebar. Kalau sono nggak diperlebar nanti jatuhnya gimana ya, apa sebutannya ya, lebar kecil gitu guys. Istilahnya nggak proporsional kalau dilihat. Secara fungsi juga terlalu mata ini. Bisa jadi nanti akan diperlebar juga, melebar. Dan untuk pelebaran ini pasti akan lelang lagi, tender lagi guys. Bukan proyek ini lagi. Bisa jadi dapatnya proyek ini tapi tender ulang. Itu untuk yang area PGH 2 itu bonus, proyek bonus juga. Maksudnya gimana bang? Nah itu proyek sebagai putra daerah PT Zaki selaku kontraktor ini, gimana masyarakat terutama VGA 2 jalurnya itu agar jalannya lebih lebar, karena jalan yang lama itu sering terjadi kecelakaan guys karena hancur. Ini kemarin sore ngecornya, sekali lagi buat penahan tuh. Sekarang kita melihat proyek yang utama tuh ini, pelebaran kali gabus ini, pemasangan turap beton, lancar, aman, tidak ada banjir ya. Sekali lagi, gabus terpantau setelah ada proyek ini tidak ada banjir. Meskipun di tempat-tempat lain katanya banjir sedada, sepinggang. Kalau untuk area setelah pintu air itu banjir guys, banjir sedada bebek. Bebek kita kalau berenang di sono itu pasti sedadanya dia.
Nah ini guys, yang dimaksud proyek tambahan tuh ini proyek bonus. Yang kemarin bilang itu kenapa yang nggak dikasih tulangan, nggak dikasih B0 dulu, nggak dikasih lantai kerja dulu. Ini bukan termasuk kategori proyek kontrak kerja guys, proyek tambahan, proyek bonus. Ampun, kalau nonton video tuh jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip, tonton dulu video-video sebelumnya, begitu kawan. Ini proyek dari kebaikan dari PT Zaki, tuh dilebarin tuh untuk akses terutama penduduk perumahan ini, tuh lebar. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Kian Kelana pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa 5 Agustus 2025, dimana tadi ada sedikit gambaran motor guys, sedikit gambaran, sedikit penjelasan singkat lah, intinya runtutan proyek ini guys, proyek di Kampung Gabus, dari mulai normalisasi, pengerukan sungai, penancapan turap beton, penertiban bangli, sampai pelebaran jalan, rekonstruksi, dan peninggian sudah saya bahas di awal-awal video tadi. Untuk viewer baru, untuk subscriber baru, terima kasih sudah berkunjung di channel yang tidak jelas ini. Meskipun kontennya tidak jelas, tapi yang jelas ada kontennya, itu tagline guys. Jika kalian protes konten ini nggak jelas, ini nggak jelas, ya memang dari awal disclaimernya begitu guys, kontennya nggak jelas, Anda salah berkomentar karena tidak memahami tagline awalnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, semoga kalian berlimpah rezeki, sehat selalu, berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.